Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita jumpa lagi di dalam program Islam Futuristik episode 118. Kita akan melakukan kajian menarik terkait dengan ada pertanyaan dalam episode yang lalu dari kawan-kawan kita terkait dengan lebih dulu manakah sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu. Ini pertanyaan yang sesungguhnya sudah muncul beberapa lama yang lalu dan saya juga sering menerima pertanyaan ini dari luar forum ya, selain forum kita. Karena itu hari ini akan kita angkat untuk menjawabnya dan mengkajinya secara tuntas terkait dengan informasi dari dalam Al-Quran yang dimaksudkan oleh penanya itu. Dan yang kedua tentu adalah pendekatan terkait dengan data-data ilmiah, data-data saintifik. Sahabat sekalian, ada sejumlah ayat di dalam Al-Quran yang ditafsiri oleh kawan-kawan kita sebagai urutan penciptaan antara langit dan bumi. Menurut mereka yang mempertanyakan itu, ayat-ayat itu mengabarkan bahwa bumi diciptakan terlebih dahulu, baru kemudian langit yang diciptakan. Nah, ini dianggap bertabrakan dengan data-data ilmiah, data-data saintifik atau logika ilmiah. Dikarenakan langit itu sesungguhnya adalah ruangan yang memuat bumi sebagai bagian dari benda-benda langit atau keberadaan ruang langit itu. Sehingga ketika disimpulkan bahwa bumi diciptakan terlebih dahulu, baru langit, itu memunculkan pertanyaan secara pendekatan saintifiknya. Maka mari kita kaji secara lebih mendetail, kita mulai dari ayat yang dimaksudkan itu, yaitu diantaranya berada di dalam surat Fussilat ayat 9 sampai dengan 11. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu ingkar kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Yang demikian itu adalah Rabb semesta alam. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'al lisailin. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya berbagai sumber kebutuhan bagi penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Tsumastawa ilas sama'i wa hiya duhanun faqala laha walil ardi tiya tau'an au karha qalata ataina ta'iin. Kemudian dia Allah mengarah kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Jadi kalau diruntutkan dari ayat-ayat ini, mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 11, maka disimpulkan. Yang pertama, Allah lah yang menciptakan bumi dalam 2 masa, kaitannya dengan penciptaan alam semesta yang 6 masa, dan 2 masa diantaranya adalah untuk menciptakan bumi. Yang kedua, di ayat berikutnya, dalam ayat 10-nya digambarkan, Allah menciptakan di bumi itu gunung-gunung, dan segala macam kebutuhan untuk kehidupan. Artinya di sini digambarkan Allah pencipta bumi, kemudian pencipta segala macam yang ada di dalam bumi itu, digambarkan gunung-gunung dan segala macam kebutuhan untuk munculnya kehidupan.
Dan yang menarik kemudian di ayat berikutnya, di ayat 11, digambarkan kemudian Allah menuju kepada penciptaan langit. Nah, di sini kemudian yang memunculkan kontroversi dan pertanyaan itu. Jadi menurut urutan ayat-ayat ini, Allah menciptakan bumi terlebih dahulu, baru kemudian menciptakan langitnya. Nah, sesungguhnya apa yang dimaksudkan dengan langit di sini? Benarkah Al-Quran menggambarkan langit yang dimaksudkan ini adalah seluruh langit jagat raya, ataukah sesungguhnya itu langitnya bumi? Nah, sahabat sekalian, maka kita perlu melacak, menelisik ke dalam ayat-ayat yang berbeda. Sebetulnya definisi langit itu apa? Karena terkait dengan ini juga ada yang mempertanyakan, langit itu atap, langit-langit, ataukah ruangan angkasa, ruang jagat raya, luar angkasa yang berisi segala macam benda-benda langit itu. Nah, ini menjadi bagian untuk mengklarifikasi pertanyaan yang lebih dulu mana antara langit dan bumi, sekaligus juga menjawab pertanyaan, langit itu langit-langit seperti atap ataukah sesungguhnya ruang angkasa? Kita lihat dalam sejumlah ayat berikut ini. Yang pertama adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Allah berfirman begini, Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a bina'aw wa anzala minas samaa'i ma'a. Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit. Ayat ini sangat menarik karena memberikan dua informasi penting terkait dengan kajian kita kali ini. Yang pertama, Allah mengabarkan penciptaan bumi, informasi tentang bumi terlebih dahulu. Allah lah yang menghamparkan bumi itu, dan kemudian baru menyebut langit, dan menjadikan langit sebagai atap. Jadi secara urutan, bumi diciptakan dulu, kemudian langit. Dan yang kedua, dengan sangat eksplisit Allah menggambarkan langit itu sebagai atap bagi kehidupan di muka bumi. Nah, menariknya kemudian ada tambahan penjelasannya, Allah menurunkan air hujan dari langit yang dimaksudkan oleh ayat ini. Maka sesungguhnya langit yang disebut oleh ayat ini itu apa? Apakah ruang angkasa ataukah sesungguhnya atmosfer? Nah, clue-nya, indikasinya itu ada pada penjelasannya itu. Bahwa yang dimaksud dengan langit dalam ayat ini adalah tempat turunnya atau asal turunnya dari air hujan. Berarti yang dimaksudkan adalah awan. Di mana awan itu? Apakah awan itu ada di luar angkasa? Tidak. Awan itu berada di dalam lapisan-lapisan atmosfer kita. Pada ketinggian beberapa kilometer yang paling dekat dengan kehidupan atau dengan permukaan bumi ini. Jadi yang dimaksudkan oleh ayat ini bukanlah langit ruang angkasa, melainkan langitnya bumi yang di dalam ilmu geologi atau astronomi kita kenal sebagai atmosfer itu. Nah, ketika kita memahaminya sebagai atmosfer, maka menjadi masuk akal ketika dikaitkan dengan informasi yang kedua di dalam ayat ini, bahwa langit atmosfer itu berfungsi sebagai atap bagi kehidupan di muka bumi. Apa fungsinya atap? Adalah untuk melindungi kehidupan di planet bumi ini. Melindungi dari apa? Berbagai macam. Misalnya dari sinar kosmis yang berbahaya. Maka lapisan-lapisan atmosfer ini menapis, memfilter sinar kosmis itu. Baik dari sisi panasnya maupun radiasi-radiasi yang membahayakan kehidupan di muka bumi. Di antaranya misalnya dari ultraviolet. Maka ada lapisan atmosfer yang namanya ozonosfer. Di mana ozon itu menapis, memfilter, melindungi sebagai atap bagi kehidupan di muka bumi. Kalau itu rusak lapisan ozonnya itu, maka
bombardir ultraviolet dari matahari itu akan masuk dalam kapasitas atau jumlah yang sangat banyak dan itu membahayakan kehidupan di muka bumi. Yang kedua, dari bebatuan luar angkasa. Batu-batuan kecil maupun besar itu banyak yang mengarah datang ke planet bumi ini. Tapi dengan adanya atmosfer itu, bebatuan yang tidak terlalu besar itu akan ditapis, difilter oleh lapisan-lapisan atmosfer sehingga terbakar. Masuk ke atmosfer bumi, terbakar, tergesek, dan kemudian jatuh ke permukaan bumi dalam ukuran yang sangat kecil, ya, meteor, meteorit, atau bahkan terbakar habis dalam perjalanan ketebalan atmosfer yang kira-kira mencapai 1000 km itu. Oke, ringkas kata, yang dimaksud oleh ayat ini, langitnya bumi, itu sesungguhnya adalah atmosfer. Tetapi ternyata di ayat-ayat yang berbeda kita menemukan penyebutan langit itu tidak selalu menunjuk kepada langitnya bumi dalam arti lapisan-lapisan atmosfer itu. Melainkan juga yang di luar angkasa sana. Sehingga disebutkan bahwa di langit itu ada bulan, ada matahari, ada bintang-bintang, bahkan gugusan-gugusan bintang. Misalnya yang disebutkan Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 16. Walaqad ja'alna fis sama'i burujaw wa zayyannaha lin-nadhirin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Juga dalam surat Al-Furqan ayat 61. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaran munira. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Ayat-ayat ini menggambarkan bahwa di langit itu Allah menciptakan bulan yang jaraknya kira-kira sekitar 380-an ribu kilometer dari planet bumi atau permukaan bumi. Juga menciptakan matahari yang jaraknya dari bumi lebih jauh, sekitar 150 juta kilometer. Juga menciptakan bintang-bintang yang jaraknya bertahun-tahun perjalanan cahaya. Misalnya bintang Alpha Centauri berjarak 4 tahun perjalanan cahaya, sekitar 40 triliun kilometer. Atau gugusan bintang-bintang, galaksi-galaksi yang jaraknya lebih jauh lagi, ribuan dan jutaan bahkan miliaran tahun cahaya. Semua itu kata Al-Quran berada di langit. Langit yang mana? Apakah langit atmosfer? Ya tentu saja bukan. Ketika Allah bercerita tentang langit di mana ada benda-benda langit seperti bulan, matahari, bintang, galaksi, maka itu adalah ruangan langit yang dimulai dari ketinggian atmosfer kita ya keluar angkasa sampai miliaran tahun cahaya. Dan menariknya di ayat yang berbeda lagi, burung-burung pun itu disebut terbang di dalam atmosfer atau di ketinggian langit yang langit atmosfer itu. Misalnya di dalam surat An-Nahl ayat 79. Alam yarau ila tayri musakharatin fi jawis sama' ma yumsikuhunna ilallah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di ketinggian langit? Tidak ada yang menahannya kecuali Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Jadi apa kesimpulannya? Ada dua. Yang pertama, ketika Allah menyebut langit, maka langit itu yang dimaksudkan bisa langit yang dekat, yaitu atmosfer di bumi, atau yang kedua adalah ruang angkasa di mana benda-benda langit berada. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah langit itu berfungsi sebagai atap? Iya, salah satunya.
Ketika Allah berbicara menginformasikan terkait dengan langit atmosfer, maka itu bisa difahami sebagai berfungsi sebagai atap bagi kehidupan di muka bumi. Dan memang kalau kita pelajari secara geologis atau secara astronomikal, maka itu memiliki layer-layer seperti lapisan-lapisan di mana atmosfer itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, mulai dari yang paling bawah troposfer, stratosfer, sampai yang paling luar eksosfer, itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi kalau dikatakan langit itu sebagai atap, itu benar sebagian. Tetapi yang lainnya digambarkan sebagai ruangan. Ruangan yang jaraknya sampai sekarang tidak diketahui di mana batasnya. Apakah ada batasnya? Iya, karena memang dalam pendekatan saintifik pun diketahui bahwa langit, ruangan langit itu memiliki batas meskipun tidak memiliki tepi. Ya, bayangkan sebuah bola. Bola itu besarnya terbatas, iya bisa dihitung luas permukaannya, bisa dihitung volumenya, tetapi tidak ada tepinya. Kalau kita berjalan di permukaan bola, mengarah dari kiri ke kanan, maka akan balik lagi ke tempat itu. Ke depan, ke belakang, kembali lagi ke tempat itu. Sama dengan jagat raya ini. Kita sudah pernah membahas di episode sebelumnya bahwa ruang jagat raya itu melengkung. Kalau kita mengendarai sebuah pesawat dengan kecepatan yang sangat tinggi, katakanlah kecepatan cahaya, terus menuju ke atas, maka suatu ketika, entah berapa waktunya, mungkin miliaran tahun, itu akan kembali ke tempat kita semula. Seperti ketika kita mengarungi permukaan bumi itu. Ke barat akan kembali ke situ, ke timur akan kembali ke situ, ke utara akan kembali ke tempat yang sama. Nah, sahabat sekalian, maka digambarkan oleh astronomi, jagat raya itu memiliki batas ruangan, ruangannya terbatas tetapi tidak ada tepinya karena melengkung itu. Maka di dalam Al-Quran digambarkan lapisan-lapisan langit itu bukan bertumpuk dalam dimensi yang sama seperti bola di dalam bola di dalam bola, yang itu semuanya ada di dalam ruang berdimensi 3. Tetapi yang saya maksudkan sesungguhnya dalam pengertian yang lebih kompleks adalah berbeda dimensi dari dimensi 3 ke dimensi 4, 5, 6, 7, sampai 11 seperti yang digambarkan oleh teori dimensi atau M-teori itu. Ini juga sekaligus menjawab ada pertanyaan yang mempersoalkan, Pak Agus kok menggambarkan bahwa alam semesta yang berlapis 7 itu bola di dalam bola dalam bola. Ya mungkin dia tidak melihat, menyimak secara detail bahwa saya mengatakan pada waktu itu, ini adalah simplifikasi, ini adalah pendekatan yang memudahkan, menggampangkan bagi orang-orang yang tidak mempelajari teori dimensi itu. Jadi kembali kepada pertanyaan awal, lebih dulu mana penciptaan langit dan penciptaan bumi dengan mengacu kepada surat Fussilat ayat 9 sampai dengan 11 itu. Maka kita bisa mengambil kembali atau membaca kembali pemahaman di dalam rentetan ayat itu, Fussilat 9 sampai 11. Bahwa yang dimaksudkan itu sesungguhnya adalah langit atmosfer. Memang benar adanya Allah itu menciptakan terlebih dahulu planet bumi ini sebelum ada langitnya dalam arti atmosfernya. Karena bumi ini terbentuk, terpecah menjadi pecahan dari tata surya, dari matahari. Kalau Anda lihat dalam sejarah penciptaan tata surya, maka intinya yang paling panas itu menjadi matahari, kemudian pinggirannya itu mencelat, berputar-putar menjadi planet-planet. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, dan yang lain-lainnya yang ada di dalam tata surya, itu adalah bagian pecahan dari matahari itu. Termasuk planet bumi yang berada pada urutan ketiga pada jarak sekitar 150 juta kilometer dari matahari itu. Sehingga dia mulai mendingin. Nah, jadi yang dibentuk pertama kali, diciptakan pertama kali memang adalah planet buminya yang waktu itu masih sangat panas. Dan kemudian mulai mendingin.
Ya, kalau kita lihat struktur dari planet bumi kita, inti dari bumi kita itu masih sangat panas, masih sekitar 6.000-an derajat Celcius. Ada inti yang terbuat dari besi dan nikel ya, yang sangat panas dan menjadi bobot terberat dari massa planet bumi. Kemudian ada inti dalam, inti luar, ada mantelnya. Di mana mantelnya ini juga masih sangat panas, yang biasanya keluar dari gunung-gunung berapi dalam bentuk magma. Itu adalah dari lapisan di bawah kerak bumi. Karena yang paling luar, yang dingin, yang kita bisa hidup di permukaannya, itu adalah kerak bumi. Lempeng-lempeng kulit bumi yang disebut sebagai lempeng tektonik itu. Nah sahabat sekalian, kalau kita lihat dari sejarah planet bumi, ternyata memang yang terbentuk adalah bentuk planet bumi itu terlebih dahulu. Barulah muncul fase-fase di mana fase berikutnya itu memunculkan atmosfer. Nah yang sangat menarik, ini diberitakan di dalam Al-Quran, bahwa Allah menciptakan planet bumi dan kemudian ada gunung-gunung ya yang digambarkan dalam surat Fussilat tadi, diciptakan gunung-gunung dan kemudian Allah menyiapkan segala macam kebutuhannya itu dalam 4 fase. Maka silahkan dilihat di dalam sejarah geologi bumi. Ternyata memang pembentukan planet bumi sampai bisa ditempati oleh makhluk hidup itu melewati 4 fase. Fase yang pertama adalah yang disebut sebagai Arkeozoikum. Ini adalah fase di mana planet bumi itu mulai mendingin. Ya, dari kondisi panas kemudian mulai mendingin. Di zaman itu, di Arkeozoikum itu, gunung-gunung terbentuk karena dia mengeluarkan magma, mengeluarkan isi perut bumi itu melalui kepundannya. Nah ini ada di fase yang pertama, berjalan kira-kira mulai dari awal terbentuknya planet bumi itu sampai pendinginannya di sekitar 1,5 sampai 2 miliar tahun yang pertama. Kemudian dilanjutkan fase peralihannya. Tetapi di fase pertama itu prosesnya adalah ditandai dengan pendinginan. Terjadilah letusan-letusan gunung berapi yang mengeluarkan gas-gas yang kemudian membentuk atmosfer bumi itu. Sekaligus memberikan zat-zat unsur-unsur biokimiawi yang nantinya akan memunculkan kehidupan di planet bumi. Nah kemudian di zaman Arkeozoikum itu juga berdatanganlah air dari luar angkasa dibawa oleh bebatuan dari luar angkasa. Bebatuan yang membawa air dalam bentuk butiran-butiran es yang jumlahnya sangat banyak dan kemudian itu menjadi khas terjebak di planet bumi kita. Justru dengan itu memunculkan kehidupan. Proses itu terus berlangsung, terbentuklah daratan, terbentuklah lautan, samudra, danau, dan sebagainya. Sampai kira-kira usia bumi 540 juta tahun yang lalu. Itu adalah fase pertama yang disebut sebagai Arkeozoikum. Dilanjutkan dengan fase yang kedua, yaitu Paleozoikum. Di zaman Paleozoikum ini mulai memunculkan kehidupan dari makhluk-makhluk yang bersel sederhana. Dikarenakan sudah ada perairan, sudah ada lautan, sudah ada danau, sungai-sungai, sumber mata air, dan kemudian memunculkan proses kehidupan. Makhluk-makhluk yang sederhana mulai dari bersel 1 sampai bersel banyak, tetapi masih berkualitas sederhana. Di daratan muncul tumbuhan paku-pakuan. Di lautan muncul moluska atau binatang-binatang yang bertubuh lunak, tidak memiliki tulang belakang. Ya, itu adalah berada di fase Paleozoikum. Antara 540 juta tahun yang lalu sampai sekitar 250 juta tahun yang lalu. Dilanjutkan dengan zaman berikutnya yang ketiga adalah Mesozoikum, zaman pertengahan. Disebut juga sebagai zaman munculnya reptil dan dinosaurus. Antara 250 juta tahun sampai kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Kondisi di permukaan bumi itu sudah stabil. Ekosistem sudah terbentuk, daratan, lautan, hujan, ya, sumber mata air, dan sebagainya, termasuk tanaman-tanaman,
tumbuh-tumbuhan, pepohonan, biji-bijian, sayuran, dan segala macam buah-buahan itu sudah bermunculan di era Mesozoikum ini, di mana kehidupan dunia hewannya didominasi oleh reptil sampai zamannya dinosaurus itu pada sekitar 60 juta tahun yang lalu mengalami kepunahan. Nah, dimulai dari zaman kepunahan dinosaurus sampai sekarang disebut sebagai Neozoikum, zaman baru, di mana kepunahan dari binatang-binatang berukuran besar seperti dinosaurus itu kemudian memunculkan kelas binatang yang berikutnya yang dikenal sebagai mamalia, binatang yang menyusui. Di sini bermunculanlah kelompok burung-burungan, kelompok binatang ternak dan sebagainya yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Termasuk munculnya manusia itu di era yang keempat ini, yaitu di era Neozoikum. Itu terjadi mulai sekitar 60 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Jadi sahabat sekalian, sangat menarik. Di dalam Al-Quran diberitakan bahwa Allah menciptakan planet bumi, kemudian menciptakan langitnya, atmosfer itu berlapis-lapis sebagai atap, iya. Dan kemudian di dalamnya Allah menyiapkan segala macam kebutuhan untuk kehidupan dalam 4 masa. Dan ternyata sains membuktikan ya, secara geologis, sejarah geologis membuktikan bahwa memang fase-fase itu terbentuk dalam 4 zaman itu. Maka kita bisa memahami ketika Al-Quran menggambarkan bahwa Allah menciptakan planet bumi terlebih dahulu dan kemudian menciptakan langitnya. Tapi yang dimaksudkan adalah langit di mana Allah menurunkan hujan dari langit itu alias atmosfer. Di ayat yang berbeda misalnya Allah menegaskan kembali ini dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumastawa ilas sama'i fasawwahunna sab'as samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu sekalian, dan Dia mengarah kepada penciptaan langit atau atmosfer, lalu dijadikannya 7 lapisan langit. Dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ayat-ayat yang menceritakan di dalam Al-Quran terkait dengan urutan penciptaan bumi baru kemudian langit, maka yang dimaksudkan itu sesungguhnya adalah langit atmosfer. Sedangkan langit yang ruang angkasa itu diceritakan dalam ayat-ayat yang berbeda. Allah menggambarkan tentang itu misalnya di dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma. Dan apakah orang-orang yang ingkar tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Nah, ayat ini secara berbeda menyebutkan urutannya, dimulai dari langit dulu dan kemudian bumi. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma. Apakah orang-orang yang ingkar itu tidak tahu bahwa dulu langit dan bumi itu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah alam semesta, karena bumi kita memang menjadi bagian dari langit itu. Karena itu yang disebut adalah langit dulu, baru kemudian menyebut planet buminya. Oke sahabat sekalian, saya kira sudah clear ya klarifikasinya terkait dengan pertanyaan lebih dahulu mana penciptaan langit dengan bumi. Dan juga apakah langit itu atap ataukah luar angkasa. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam kesempatan ini memberikan hikmah yang banyak kepada kita, kefahaman yang holistik, yang komprehensif, yang proporsional terkait dengan informasi di dalam Al-Quran yang luar biasa, yang ternyata semuanya itu sesuai dengan fakta ilmiah yang terus berkembang di dalam peradaban manusia. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya dengan mengacu kepada firman-firman-Nya yang mulia.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.